menjadi umat kau ini. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sekarang Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya. Adiarta. Hadir. Adi Pranata. Hadir. Agus Purana. Hadir. Aprilia. Ardi, Arimbawe, Ayu Febrianti, Ayu Widiantari, Bintang, Darmasdana, Budiasani, Eka Liana, Eka Wardiarta, Ika Mahendra, Indiari, Jovita, Kusumaningsih, Lanang Agung, Linda, Nanda, Nopa Arianti, Firda Oktaviani, Septiawati, Sri Merta, Sukmaniata. Ya. Masih semangat hari ini? Masih. Ya, untuk mengawali biar kalian lebih semangat, coba berdiri dulu semuanya. Ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kurang semangat lagi sekali. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Nah, tadi Ibu sudah melakukan absensi. Sekarang bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran matematika wajib ya. Kita pembahasan hari ini yaitu tentang permutasi. Nah, sebelum kita mengawali untuk membahas permutasi, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui modal pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik mampu menyelesaikan aturan permutasi melalui masalah kontekstual dengan benar. Oke, kemarin kita kan sudah belajar tentang apa? Kaidah? Ya, tentang kaidah pencacahan, di mana dalam kaidah pencacahan itu banyak hal yang sudah kita pelajari. Ada dua metode yang digunakan dalam kaidah pencacahan kemarin. Apa saja itu? Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ya, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kemudian selain itu menggunakan diagram pohon dan tabel. Ya, kemudian untuk masih ingatkah kalian untuk aturan penjumlahan? Bagaimana dia aturan penjumlahan tersebut? Banyaknya kemungkinan yang saling tidak saling berkaitan. Ya, tidak saling berkaitan. Kemudian untuk aturan perkalian bagaimana? Yang masih ada Ya, kemarin sudah diberikan contoh. Contoh untuk aturan penjumlahan yang bagaimana? Jika misalnya Aprilia ke kantin, dia ingin membeli apa? Membeli permen, kemudian membeli coklat, kemudian membeli wafer ya, kemarin contohnya. Kemudian Aprilia ingin membeli satu jenis saja. Berarti ada kaitannya nggak dia? Ada kaitannya? Tidak. Itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode apa? Aturan penjumlahan. Karena Aprilia bebas untuk memilih apapun satu dari yang tersedia di kantin. Nah, contoh yang kedua kemarin. Jika kalian ingin bepergian misalnya,
ingin memakai tas dan ingin memakai sepatu. Berarti keduanya harus terpakai kan? Nah, kalau itu menggunakan apa dia aturannya? Aturan perkalian. Iya, aturan perkalian karena ada hubungannya. Jadi kalian harus bisa memilih salah satu tas kemudian menggunakan sepatu. Ya, masih ingat berarti ya? Nah, lihat dalam kehidupan sehari-hari kaidah pencacahan itu sangat berguna apa enggak untuk kita? Iya, berguna. Semuanya ada hubungannya ya dengan kita. Misalnya kemarin untuk pemasangan baju dan celana sekolah kalian bisa kita tentukan menggunakan kaidah pencacahan. Kemudian yang kedua, pemasangan apa lagi? Iya, pemasangan pot dan bunganya. Nah, yang ketiga, contohnya apa kira-kira lagi? Ya, jika kalian pergi ke restoran misalnya, kalian bisa memilih makanan yang kalian sukai dengan minuman yang kalian sukai. Jadi, untuk memecahkan masalah tersebut, kalian bisa menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Bisa dipahami dulu itu? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang lihat di sana. Apa sih yang bisa kalian lihat dari gambar yang ada di depan? Gambar apa itu? Gambar buku. Ada berapa buku kira-kira di sana? 6. Oke, ada 6 di sana. Yang pertama ada buku apa saja? Matematika. Kemudian? Dan? Ya. Ada 6 buku yang ada di sana. Kemudian misalnya nih, sekarang siapa? Merta mau mengatur buku tersebut ditempatkan dengan rapi. Berapa cara kira-kira yang bisa digunakan? Ada nggak yang tahu? Berapa cara? Ada 6 buku. Sekarang ingin disusun pada sebuah rak. Nah, caranya ini. Ternyata banyak sekali, ada 720 cara untuk mengetahui. Bingung kan caranya bagaimana? Nah, untuk mengetahui kok bisa dari 6 buku menjadi 720 buku. Kalian pasti bingung. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang mempelajari permutasi. Ya, dalam permutasi ini Ibu akan menampilkan video dulu. Teman-teman, silakan disimak. Dengan media matematika, kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Ani, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya. Ada berapa orang yang ditampilkan di sana? 3. Siapa kira-kira namanya? Ya. Permasalahan apa kira-kira yang ditemui pada video itu? Ya. Mereka ingin memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kira-kira berapa cara sih yang bisa digunakan? Ada yang tahu belum? Ya, kita lihat dulu videonya. Bisa saja Ani terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Atau sebaliknya, Budi terpilih sebagai ketua dan Ani wakilnya. Atau Ani terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca ketua dan Ani wakilnya. Atau Budi terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Nah, di sana ada berapa cara dia yang bisa digunakan? Ya.
dari 3 orang, yaitu Ani, kemudian Budi, kemudian Caca, dapat menghasilkan 6 cara untuk memilih ketua dan wakil ketua. Cara yang pertama yaitu misalnya Ani sebagai ketua, kemudian yang menduduki sebagai wakilnya siapa? Budi. Untuk alternatif kedua, siapa yang menjadi ketua di sana? Budi menjadi ketua, kemudian yang menjadi wakil adalah Ani. Oke. Untuk alternatif ketiga, yang menjadi ketua adalah Ani. Ya, Ani berpasangan dengan Iya, berpasangan dengan Caca sebagai wakilnya. Kemudian alternatif keempat, ya, yang menjadi ketua adalah Caca. Yang menduduki sebagai wakil siapa dia? Ani. Kemudian untuk posisi kelima, kira-kira yang menjadi ketua adalah Budi. Kemudian wakilnya? Iya, dan posisi terakhir adalah Caca sebagai ketua, wakilnya adalah Budi. Ya, itu kira-kira posisi ketua dan wakil dari OSIS yang nantinya akan terpilih. Dengan memperhitungkan posisi atau urutan, yang depan ketua sedangkan yang belakang wakilnya, maka secara keseluruhan ada 6 cara pemilihan, atau disebut 6 permutasi. Nah, disebut apa katanya tadi itu? 6 permutasi. Jadi bisa nggak kalian tangkap apa sih itu permutasi? Ya, coba Bintang. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Iya, atau permutasi itu adalah banyaknya cara untuk menyusun unsur dengan memperhatikan urutannya. Ya, kasih aplaus untuk Bintang dulu. Oke, itu pemahaman awal tentang permutasi. Kita lihat lagi. Cara peralihan pikir menyapu ruang OSIS. Karena hanya ada 21 saja yang tersedia di ruangan itu. Permasalahan kedua, selain mereka terpilih menjadi wakil ketua dan ketua OSIS, mereka juga harus melaksanakan apa? Piket untuk pembersihan. Sedangkan di sana hanya ada berapa dia sapunya? Ya, ada kemungkinan berapa cara kira-kira yang bisa digunakan? Sama nggak dengan tadi kira-kira 6 apa berbeda? Ayo, ada yang tahu sama apa tidak? Kita lihat jawabannya pada video ini. Ani dan Budi yang piket menyapu artinya sama dengan Budi dan Ani piket menyapu. Ani dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Ani piket menyapu. Budi dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Budi piket menyapu. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Apakah tadi sama dengan permutasi? Sama apa tidak? Yang tadi dengan memperhatikan urutannya. Kalau sekarang kan tidak. Berarti tadi lihat kita lihat gambar yang pertama. Yang pertama itu cara pertama yang menyapu siapa? Ani dan Budi. Kemudian sama nggak artinya kalau Ani dan Budi menyapu di sebelah kanan dengan gambar yang di sebelah kiri ada Budi dan Ani yang menyapu? Sama ya. Kemudian cara kedua, siapa dia yang menyapu di sana? Ya, gambar sebelah kanan dan kiri sama nggak? Sama. Oke. Kemudian cara ketiga, ada siapa di sana? Budi dan Caca. Sama nggak dia dengan gambar yang di sebelah kanan? Ya, sama ya. Nah, secara nyata sekarang lihat, coba Abiarta maju ke depan dulu. Ya, sama siapa kira-kira? Budi coba maju ke depan. Ya. Mereka ada di sebelah kanannya ibu nih. Mereka ada di sebelah kanannya ibu. Ada Adiarta, ada Budia Sani. Sekarang jika dirubah posisinya, apakah mereka sama? Adiarta dan Budia Sani? Sama.
Sama nggak dengan contoh yang ada di depan? Berarti itu merupakan kombinasi dengan tidak memperhatikan. Iya, silakan duduk dulu. Tepuk tangan buat mereka dulu. Oke. Karena tidak memperhitungkan posisi atau urutan, maka secara keseluruhan ada 3 cara menyusun jadwal urutan OSIS, atau disebut ada 3 kombinasi. Kalau mau pakai rumus ada juga loh rumusnya. Tidak sulit kan belajar permutasi dan kombinasi? Nah, tidak sulit kan katanya belajar permutasi dan kombinasi? Sulit apa tidak? Tidak ya, ya. Dengan adanya panduan video seperti tadi, setidaknya bisa memvisualisasikan secara langsung. Kalian bisa melihat langsung kehidupan sehari-hari yang divisualisasikan di video tersebut. Bisa dipahami dulu? Bisa. Ya, itu adalah gambaran awal ya tentang permutasi dan tentang kombinasi. Ya, kita lihat lagi. Halo semuanya, apakah kamu pernah memperhatikan plat nomor kendaraan yang kamu temui? Bagaimana ya plat nomor kamu bisa berbeda dengan temanmu? Nah, kalian punya sepeda motor nggak? Ya. Kemudian ada plat nomornya kan di sana. Kira-kira untuk plat nomornya Kusuma, motornya Kusuma sama Nanda, kira-kira sama nggak? Tidak. Nah, untuk cara penyelesaian itu kita bisa menggunakan permutasi di sini. Jadi menghitung banyaknya cara untuk penyusunan angka dalam pembuatan plat dalam sepeda motor. Nah, Bagaimana ngecek bahwa tidak ada nomor plat yang sama dari kendaraan yang berbeda? Nah, tahukah kamu kalau ternyata ada ilmu yang mempelajari susunan objek-objek, termasuk ilmu yang mempelajari bagaimana susunan angka pada plat nomor kendaraan dan bentuk? Ilmu apa sih itu? Yuk kita pelajari bersama. Bersama saya, Ibu Dina Maulina atau Ibu Dina, guru matematika SMA Diponegoro 22 Jakarta. Setelah mempelajari mengenai aturan pengisian tempat, maka sekarang kita akan belajar menyusun objek-objek apabila memperhatikan urutannya. Misalnya, dari huruf I, T, A. nah, ada 3 huruf dia. I, T, dan A. Jika disusun kembali, kira-kira bisa menjadi apa aja dia? Yang bisa angkat tangan? Ayo, Marta. Bisa menjadi TAI. Iya. TAI. Yang lain biar sama lagi. Ati. Oke. Ati. Kemudian angkat tangan lagi. Iya. Tia. Menjadi apa lagi? Ya, ait. Kemudian ayo, apalagi kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5. Ita, TAI, ATI, TIA, AIT, IAT. Ada lagi kira-kira? Ya, kita lihat videonya. Apabila susunannya kita acak seperti ini, maka kata-kata yang akan terbentuk adalah kita, dia, ati, ait, dia, dan dia. Ya, benar semua untuk kalian. Berarti tepuk tangan dulu. Ya, ada 6 di sana, 6 cara. Silakan. Kita buat susunannya, maka 3 huruf tersebut dapat menyebut kata yang berbeda. Contoh yang kedua, bila Andi, Irma, dan Sheila akan foto bersama secara berjajar, maka kemungkinan susunannya adalah Andi, Irma, Sheila
Masalah kedua, apa katanya yang ada pada video tersebut? Ada 3 orang ingin berfoto bersama secara berjajar. Bagaimana atau berapa cara kira-kira yang bisa digunakan? Nah, yang pertama itu. Lima selagi, 5 anisela, sela anisela, dan 5 anis. Jadi, dari 3 orang berbeda, yang akan disusun secara berjajar akan menghasilkan 6 susunan yang sama. Susunan unsur-unsur tersebut merupakan suatu permutasi loh. Menarik bukan? Nah, dari susunan tadi itu ada berapa cara kita yang bisa digunakan? 6. Nah, itu merupakan salah satu dari jenis permutasi. Kira-kira permutasi apa itu contohnya tadi di depan? Permutasi dengan unsur yang berbeda. Ya, itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, tadi sudah disampaikan ada permutasi berapa yang tadi? 3, permutasi 3. Berarti permutasi 3 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Bagaimana caranya untuk menempatkan? Yang mana merupakan N? Iya, 3. Kemudian yang merupakan R kebetulan sama ya, adalah 3. Sehingga 3 permutasi 3 kita bisa buat menjadi rumusnya bagaimana? N faktorial per ya, ini kita masukkan satu-satu sekarang. Di mana N faktorial itu adalah ya 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial sehingga menjadi 3 faktorial per 0 faktorial. Masihkah kalian ingat 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1? Oke, sehingga kita bisa uraikan 3 faktorial ini menjadi 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan berapa dia? 6. Iya, 6. Ada yang kurang paham? Bisa dimengerti dulu untuk contoh yang di depan? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Di sana ada 5P3. Berarti yang mana yang merupakan N di sini? 5. Ya, N sama dengan 5. Kemudian R sama dengan 3. Berarti 3 unsur dari 5 unsur yang tersedia. Sehingga 5P3 ini bisa kita buat menjadi 5 faktorial per 5 kurang 3. Iya. Setelah itu kita lihat 5 faktorial ini kita tulis 5 faktorial terlebih dahulu. 5 kurang 3? 2 faktorial. Sehingga perlukah kita menguraikan 5 faktorial ini sampai ke 1? Tidak. Kenapa tidak? Karena bisa kita sederhanakan dengan 2 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa kita buat sampai 2 faktorial? Agar bisa kita iya. Berapakah hasilnya kira-kira? 5 kali 4? 20 kali 3? 60. Oke, sehingga hasilnya adalah 60. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang bertanya enggak? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bagaimana menyelesaikan permasalahan permutasi
apabila unsur-unsur tersebut bukan secara berjajar, melainkan secara melingkar. Contoh soalnya seperti ini. Bila ayah, ibu, dan dua anaknya menikmati makan siang bersama di meja makan. Nah, tadi contohnya tentang unsur-unsur yang berbeda. Di mana ada contohnya di sana pemilihan posisi berjejer untuk berfoto bersama. Bagaimana jika sekarang dirubah permasalahannya, yaitu kalian dengan posisi melingkar? Pernah nggak kalian makan bersama keluarga? Ya, biasanya kebanyakan kalau orang makan bersama itu posisinya melingkar, atau saat rapat mungkin dengan posisi melingkar. Nah, permasalahannya seperti itu. Sama nggak penyelesaiannya nanti dengan yang tadi kira-kira? Sama apa berbeda? Berbeda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata susunan yang dapat terbentuk adalah ayah, ibu, kakak, adik, ayah, ibu, adik kakak, ayah, kakak, ibu, adik, ayah, kakak, adik, ibu, ayah, adik, kakak, ibu, dan yang terakhir adalah ayah, adik, ibu, kakak. Ternyata dari 4 unsur yang berbeda akan menghasilkan 6 susunan yang berbeda apabila disusun secara melingkar, atau kita dapat tulisan N sampai 6. Lalu permutasi siklis yang diperoleh adalah 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 9 faktorial. Ya, itu namanya apa katanya tadi? Permutasi? Permutasi siklis, di mana bila kalian duduk melingkar dapat diselesaikan dengan permutasi siklis. Ada berapa dia P-nya itu? Berapa orang ada di sana? 4 orang. Jadi N dikurangi 1 faktorial menjadi 4 kurang 1 sehingga menjadi 3. Iya, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Itu tadi permutasi siklis ya. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 susunan. Sehingga permutasi siklis R unsur dari N unsur tersedia adalah oke, bagaimana? Sudah dipahami kan? Setelah kita mempelajari permutasi biasa dan permutasi siklis, sekarang kita lanjutkan permutasi dari unsur-unsur yang sama. Bagaimana contohnya? Berapa susunan yang dapat terbentuk dari matematika? Nah, ada permasalahan berbeda sekarang lagi. Di sana ada tulisan apa dia? Ya, matematika. Apakah bisa kita menggunakan cara yang pertama dan kedua yang tadi? Tidak. Ini merupakan, ada nggak unsur yang sama? Ada berapa huruf ini? Penyusun dari matematika? Ada 10 huruf. Kemudian coba dilihat, ada huruf yang samakah kira-kira? Huruf apa yang pertama? M sebanyak 2. Oke, kemudian A 3. Kemudian ada lagi yang sama? T. Ada berapa? 2. Bagaimana cara menyelesaikannya sekarang kira-kira? Jika ada 10 huruf penyusun matematika, kemudian ada M dengan 2 yang sama, kemudian ada A 3, kemudian ada T 2. Sama nggak caranya menyelesaikan? Beda. Kita menggunakan apa? Permutasi dengan unsur yang sama. Iya. Yang pertama ada 10 permutasi berapa? 2,3, iya. Sekarang kita lihat. Di atas berarti kita tulis N-nya berapa? 10 faktorial per 2 faktorial
3 faktorial, 2 faktorial. Ya, Ibu tulis di sini ya. Sekarang kita uraikan sampai berapa dulu 10-nya biar bisa kita sederhanakan. Oke, sampai 3 boleh. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita uraikan berarti 2-nya. 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. Yang mana bisa kita sederhanakan? 3 dengan 3, kemudian 2 dengan 10, boleh. Menjadi 5, kemudian 2 dengan berapa? 8, menjadi 4. Halo, silakan cari dulu berapa hasilnya. 5 kali 9 kali 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Silakan mengerjakannya dengan hati-hati karena seringkali kalian sudah paham tentang caranya, namun cara mengolahnya kalian salah. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Ada yang sudah dapat kira-kira berapa hasilnya? Berapa? 51.200. Semua dapat hasil yang sama? Ya, bisa dipahami? Kita cek bersama dulu. Walaupun dari 10, kita tahu bahwa terdapat beberapa unsur yang sama, yaitu N sebanyak 2 huruf, A 3 huruf, dan T 2 huruf. Sehingga banyak cara menghitungnya adalah ya, benar hasil kalian apa tidak? Benar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Berarti sudah bisa dipahami ya. banyak susunan yang dapat terbentuk dari beberapa unsur yang sama adalah berapa ya? Kuota nomor. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada yang bertanya dulu tentang materi yang sudah disampaikan? Jadi, kalian harus benar-benar memahami dulu tentang faktorial karena yang mendasari dalam seluruh pengerjaan tentang permutasi dan kombinasi kita menggunakan faktorial ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang permutasi, kemudian jenis-jenis permutasi, kemudian ada contoh soal dan langsung penyelesaiannya. Ada yang bisa kira-kira menyimpulkan tadi apa sih sebenarnya permutasi katanya? Banyak. Ya? Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Iya. Dengan permutasi kita bisa menentukan banyak cara pengambilan data. Iya. Dengan permutasi unsur n dari unsur n sama dengan n faktorial per n min n faktorial. Iya, itu tepuk tangan dulu buat Marta. Ada berapa jenis dia permutasi tadi? Ada 3, yaitu yang pertama dengan unsur yang berbeda. Contohnya saat berfoto bersama. Kemudian contoh kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Misalnya pemilihan penyusunan huruf yang sama. Kemudian ada permutasi apa yang terakhir? Siklis. Saat menentukan bagaimana? Posisi duduk melingkar. Ya, ada yang bertanya dulu kira-kira? Bisa dipahami? Ya, jika bisa. Sekarang Ibu ingin membentuk kalian menjadi beberapa kelompok di mana terdiri dari 4 sampai 5 orang sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Jadi silakan dulu dibentuk kelompoknya.
kelompok ini nanti dalam setiap kelompok akan diberikan LKPD ya, lembar kegiatan untuk kalian. Jadi nanti langkah-langkahnya sudah ada di sana. Langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu mengisikan nama dan nomor absen. Kemudian setelah itu baca petunjuk kerjanya. Silahkan kerjakan soalnya bersama kelompok kalian. Jadi keaktifan kalian dalam kelompok nanti akan Ibu lihat di sana, karena itu juga menjadi acuan penilaian dalam penilaian keterampilan kalian. Jadi silakan aktif dalam kelompok, diskusikan dengan baik, karena nantinya kalian salah satu harus maju ke depan untuk mempresentasikan dari apa yang harus kalian buat pada LKPD. Bisa dipahami dulu? Oke. Selamat bekerja, silakan. Ke belakang. Ya. Silakan mulai dikerjakan. Jika ada yang belum paham, nanti bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Silakan bekerja. Ada yang belum dipahami? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Aprilia ya. Ada yang belum dipahami? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kusuma. Ayo dikerjakan dulu semuanya ya. Jadi kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ada permasalahan yang dialami? Tidak. Ya, silakan. Boleh. Hadib. Ada masalah, Hadib? Oh ya. Ini kelompoknya bintang. Kelompok 1 bintang ya. Ada masalah kira-kira yang dialami? Tidak. Tidak. Bisa dikerjakan ya? Bisa.
Merta kelompok berapa? Kelompok 2. Iya. Ada masalah yang dialami? Saat ini belum. Oh, saat ini belum. Oke, ya. Nanti kalau ada masalah bisa langsung ditanyakan dulu ya. Iya. Ya, coba dikerjakan dulu semuanya. Ada masalah? Bisa? Oke, dicoba lagi. Ayo, soal berikutnya. Ya, Bintang, ada yang ditanyakan, Bintang? Nanti di sini ada huruf pertama dan huruf terakhir mati, berarti M sama N itu hilang. Bukan hilang. Ada berapa semua hurufnya itu? Oke, ada 10 huruf. Kemudian sekarang, huruf matinya itu berapa? Coba dihitung. Huruf mati. Berarti huruf mati itu yang tidak ada yang M, R, itu huruf matinya ada berapa itu? yang G, Berapa itu? Ada 6. Kemudian yang huruf mati katanya ditempatkan di mana? Di awal dan di akhir. Berarti kemudian kan dia 2, di awal dia huruf matinya, kemudian di akhir juga huruf mati. Tadi sudah diambil 1, berarti sisanya dia berapa? Berapa? Ya, 5. Kemudian jumlah keseluruhan ini ada berapa? 10, karena sudah diambil di awal 1 huruf matinya, kemudian di akhir 1, sisanya berapa? Ya. Sekarang ada nggak hurufnya yang sama itu? Coba hitung berapa? Ada berapa? Berarti? Iya, silakan dikerjakan coba. Bisa dimengerti, Bintang?
Soal nomor 3 udah, Marta? Oh, sudah. Oke, lanjutkan dulu. Jika ini sudah 9 faktorial, kita faktorialkan lagi. Boleh diuraikan. Kalau 9 faktorial itu sama dengan berapa? Diuraikan. 9 kali 8. Ya, cari hasilnya langsung. Jangan seperti itu, biar rapi di sini sama dengannya. Ya. Iya, ada masalah? Enggak ya, bisa dilalui. Biasanya ada masalah? Tidak, oke. Ada masalahku semua? Yang mana? Nah, ada berapa juara di sana yang dipilih? 3. Seluruh pesertanya ada berapa? 12. Berarti ada berapa? Berapa unsur? Ada 3 unsur dari 12 unsur yang atau yang tersedia. Jadi bagaimana cara penulisannya? Bukan. Ya, caranya sama dikerjakan. Sudah bisa dimengerti? Berarti 3 unsur dari 12 unsur yang tersedia. Ya. Kan ini kita udah dapat 7 orang duduk melingkar. Misalnya. Ya. Kalau duduk melingkar, kira-kira menggunakan permutasi apa dia? Iya, siklis. Berarti rumusnya bagaimana? Iya, N kurang 1. Berarti berapa orang di sana yang tersedia? Oke, ya. Silakan lanjut dikerjakan dulu. Bisa dipahami kan? Ya, silakan lanjutkan dulu ya. Waktunya lagi 5 menit lagi. Silakan dikerjakan dulu, jangan sampai kehabisan waktu ya. Kenapa? Ya, yang ini berarti berapa semua jumlahnya? 10. Kemudian ada huruf matinya nggak itu? Berapa? 4. Yang sama. Huruf mati ini kan 6 dia kan? Kemudian karena sudah diambil 1 berarti sisanya 5. Ini 10. Di awal katanya huruf mati, di akhir huruf mati, berarti sisa. Sekarang ada huruf yang sama di sana? Ada. Huruf apa? A. Ada berapa? Oke, silakan lanjut dikerjakan.
dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial sama dengan Iya, enggak, karena kan sudah sampai 1. Dicari hasilnya, hati-hati dalam mengalihkan, karena bisa saja kalian sudah paham, kalau enggak hati-hati mengalihkan, hasilnya juga salah nanti ya. Berarti 9 kali 8. Ayo, saya boleh belum kalian kan kita. Ya, sudah selesai? Sudah ya, sudah selesai. Jadi sekarang untuk soal nomor 1, kira-kira siapa sih yang bisa untuk menjawab ke depan atau mewakilinya? Oke, boleh, silakan. Atas nama Lanang Agung ya. Ya, langsung di sini. Nggak usah langsung jawabannya aja. Agak ke atas sedikit. Di sini soalnya tentukan hasil dari bentuk permutasi 10P4. Jadi penyelesaiannya yaitu kita tulis rumus permutasinya N, P, R. Ya, atau ditulis dulu nanti dijelaskan boleh. Ya, silakan. Dengarkan dulu yang lainnya. Soalnya tentukan hasil dari bentuk permutasi 10P4. Jadi penyelesaiannya yaitu kita tulis rumus permutasinya yaitu NPR sama dengan N faktorial per N kurang L faktorial. R-nya kita ganti dengan 10, permutasi R-nya kita ganti dengan 4 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial 10 kurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial. Ya. Jadi kita biasanya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kita sederhanakan. Ya. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 mendapatkan hasil 5040. Iya. 5040 katanya hasilnya. Yang lain bagaimana? Sama? Ya, berikan aplaus untuk Lanang Agung ya. Kemudian sekarang soal yang kedua, kira-kira siapa yang bisa mengerjakan ke depan? Kelompok mana? Oke, kelompok 1. Wah, putra semua nih yang maju.
Atas nama siapa tadi maju? Widiarto. Ya. Ayo dijelaskan dulu. Dengarkan dulu temannya di depan. Saya akan menjelaskan Soalnya apa dulu? saya akan membacakan soal nomor 2. Pada acara lomba pidato akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Jika terdapat 12 peserta, berapa banyak memilih juara tersebut? Saya akan menjelaskan cara menjawabnya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus permutasi. NPR sama dengan N Faktorial. faktorial per N min R faktorial. Ya. N-nya diganti dengan apa? Dengan Nanti dengan 12. Oke. Dan P-nya R-nya R-nya diganti dengan 3. ya. Sama dengan 12 faktorial per 12 min 3 faktorial. Disederhanakan menjadi 12 faktorial per 9 faktorial. Ya. Nah itu kita uraikan 12 faktorial menjadi 12 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. disederhanakan lagi Lagi 9. ya menjadi 1320. Kelompok lain hasilnya berapa? Ya, berikan aplaus untuk Widi. Oke. Soal nomor 3. Kelompok mana yang mau maju? Oke, Widiantari. Faktorial ya. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 374 susunan banyak kata yang disusun oleh huruf-huruf dari kata marga satwa. Jika huruf pertama dan huruf terakhir huruf mati. Dalam kata marga satwa ada 10 huruf, 6 huruf mati dan 4 huruf hidup. 6 huruf mati dan 4 huruf hidup. Banyak susunan 6 permutasi 6 permutasi dikali 5 permutasi dikali 8 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 5 faktorial
dikali 5 faktorial per 4 faktorial dikali 8 faktorial per 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 per 4 dikali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 50.400. Ya, hasilnya katanya 50.400. Bagaimana yang lain? Sama. Oke, berikan aplaus untuk Widiantari dulu. Untuk soal nomor 4. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, Budia Sani. Dengerin M ya. Baik, di sini saya akan menyelesaikan persoalan dari nomor 4, yaitu 10 orang anggota kelompok tadi mengadakan rapat. Mereka duduk mengelilingi meja bunar dengan beberapa cara. Mereka dapat duduk mengelilingi meja bunar tersebut. Dari contoh soal yang tadi ditampilkan di layar, saya mendapatkan rumus dari permutasi siklis. Di mana rumus umum permutasi siklis yaitu P sama dengan N kurang 1 Faktorial. Jadi langsung kita turunkan dari soalnya. P sama dengan 10 kurang 1 faktorial sama dengan 9. Setelah itu kita jabarkan ini semua. Sehingga hasilnya mendapat hasil 362.880. Iya, hasilnya 3.602.880. Yang lain bagaimana? Sama. Berikan aplaus untuk Budi. Ya. Soal terakhir. Ya, silakan. Atas nama siapa? Sini. Firda ya. Sini Firda. Baik, saya akan menyelesaikan soal nomor 5. Soal nomor 5. 5 orang duduk mengelilingi meja bunar. Tentukan banyaknya cara 5 orang tersebut duduk jika 3 orang selalu duduk berdampingan. Banyak cara. 5 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Setelah itu kita uraikan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali uraikan 3 dikali 2 dikali 1. Dapatkan hasil 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Mendapat jumlah 144. Ya, 144. Bagaimana? Sama? Berikan aplaus dulu untuk kalian semua ya. Oke, sekarang Ibu periksa dulu satu persatu. Yang pertama, di mana N unsur NPR ya, di mana R unsur
yang diambil adalah sebanyak R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi 10P4 katanya. N-nya sama dengan berapa ini? 10. Kemudian untuk R-nya 4. Tinggal dimasukkan masing-masing ke rumus sehingga 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial menjadi 6 faktorial. Setelah diuraikan, dia berhenti di 6 faktorial. Kenapa berhentinya di sana? Agar bisa kita sederhanakan dengan penyebutnya. Dicoret-coret sehingga hasilnya adalah 5040. Sekarang soal yang kedua di sana. Ada lomba pidato. Dipilih ada berapa juaranya di sana? 3. Ada 3. Berarti 3 unsur dari 12 unsur yang tersedia. Sehingga N-nya adalah 12. Kemudian R-nya adalah 3. Tinggal kita masukkan saja N kemudian per N min R sehingga hasilnya adalah 1320. Bagaimana dengan soal yang ketiga? Ada berapa di sini hurufnya? Ada 10. Kemudian huruf matinya katanya ada 6. Kemudian huruf hidupnya ada 4. Sekarang kita lihat disusun jika huruf awal dan huruf akhirnya huruf apa katanya di sana soalnya? Huruf mati. Jadi sisanya sekarang kan ada dia huruf matinya 6. 6 diambil 1 berarti 6P1. Karena sudah diambil 1 sisanya berapa huruf matinya? 5. Sehingga 5P1. Tadi 10 di awal huruf mati, di akhir huruf mati dikurangi berapa? 2. 10 kurang 2 menjadi? Iya, menjadi 8 faktorial. Sekarang ada nggak hurufnya yang sama di sana? Huruf apa itu? Huruf A. Ada berapa? Iya, sehingga muncullah di sini 4 faktorial. Diselesaikan, kemudian hasilnya adalah 50.400 ya. Untuk soal keempat, kalau duduk dalam meja bundar, berarti menggunakan permutasi apa? Siklis. Oke, permutasi siklis rumusnya N min 1. Berapa jumlah orangnya di sana? 10. Kalau 10 kurang 1 berarti 9 faktorial. Dihitung, jangan sampai nanti tahu konsepnya tetapi salah dalam mengerjakannya. Hasilnya menjadi salah. Begitu juga jika kalian tidak paham dengan konsep, maka penyelesaiannya juga nanti akan menjadi salah. Jadi antara konsep pengolahan angkanya kalian harus benar-benar pastikan itu benar agar permasalahan yang kalian temui atau soal-soal yang kalian hadapi bisa kalian kerjakan dengan baik dan benar ya. Untuk soal nomor 5 sama. Soal apa itu nomor 5? Permutasi siklis ya, caranya sama mengerjakan. Dari soal 1 sampai 5 kira-kira ada nggak yang mengalami permasalahan? Tidak ya? Bisa dipahami? Bisa. Masih semangat nggak? Masih. Ayo berdiri dulu kalau masih semangat. Ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita ulang lagi sekali, semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Karena kalian tidak mengalami masalah tadi, kemudian semua bisa dipahami, tidak ada yang bertanya juga, sekarang kita akan melakukan tes formatif, di mana tujuan dari tes formatif tersebut yaitu mengukur kemampuan kalian dari seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah kalian sudah benar-benar memahaminya? Nah, itu akan kita ukur dalam tes formatif, ya. Silakan cari tempat duduknya masing-masing dulu. Langsung dikumpulkan LKPD-nya. Ya. Lagi 2.
Oke, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Hari ini kita akan melakukan tes formatif, di mana tujuan tes formatif kali ini agar Ibu bisa mengukur seberapa pahamnya kalian tentang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apakah kalian sudah paham konsep, kemudian apakah dari penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi kalian dapat mengenal atau konsep-konsep yang sudah diberikan sudah dipahami dengan baik. Nah, nanti sudah Ibu kirim linknya di grup kelasnya. Ada soal kayak itu dia, Edukaplay ya. Nanti kita bermain game di sana, di mana kalian memilih salah satu jawaban yang kalian anggap benar. Ya, bisa dipahami dulu? Jika kalian benar menjawab, kodoknya nanti akan lompat dia ke depan. Kalian bisa sampai tepi. Jika kalian salah menjawab, maka kodoknya akan jatuh ke air. Kalau sudah jatuh, kira-kira bisa nggak mencapai tepi? Tidak. Makanya silakan dijawab dengan baik dan seksama agar jawaban yang kalian pilih adalah jawaban yang benar ya. Bisa dipahami? Ya, silakan. Sudah bisa dibuka masing-masing? Ya, silakan mulai dikerjakan. Dalam satu soal waktunya 90 detik ya. Yo, boleh diorak-orekkan dulu jawabannya. Ya, biar tidak tegang kalian tes formatifnya, Ibu kasih dalam bentuk games. Biar tidak terasa. Yo, orak-orekkan dulu. Jangan sampai kodoknya jatuh ya. Hati-hati menyelesaikannya. Gimana? Sudah ada nggak yang kodoknya jatuh ini? Belum ya? Oke, baguslah kalau begitu. Berarti kalian bisa melewati setiap tahap dalam soal tersebut. Jangan sampai diberikan jatuh kodoknya. Ya. Berapa soal yang sudah benar untuk dijawab? Sudah kelihatan kan di sana nilainya? Masih ada waktu. Ya. Jawab soalnya sambil ketawa-ketawa jadinya kalian ya. Apa karena melihat kodoknya yang lucu, apa karena benar dalam menjawab soalnya itu?
Sudah ada yang jatuh kodoknya? Iya, masih bisa lanjut. Kalau satu kali jatuh masih bisa lanjut. Ayo, kerjakan dulu. Kelihatan kan nilainya? Kelihatan. Iya. Berapa kali jatuh Bintang? Satu kali. Wah, hebat. Ayo, lanjutkan lagi. Ayo, dibuat dulu. Ya, masih 5 menit lagi ya waktunya. Silakan diatur waktu dengan baik agar semua soal dapat terjawab. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, yang lain ada yang belum? Bintang belum? Ya, kerjakan dulu, silakan. Yang lain berarti sudah ada yang tenggelam ini. Ya. Lebih banyak tenggelamnya apa lebih banyak majunya? Majunya, oke. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Bagaimana berarti saat kalian menjawab, apakah setegang saat menerima soal dalam bentuk lembaran? Tidak ya. Mana lebih happy mengerjakan dengan kita kuis seperti itu? Ya, lebih menarik. Satu, kalian tertarik lihat kodoknya yang gemuk itu. Kemudian tidak menjadi tegang ya pembelajarannya. Oke.
Nah, tadi sudah Ibu jelaskan banyak hal tentang permutasi. Nah, kira-kira ada nggak yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Oke, silakan Marta. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Karisma Daryanti. Di sini saya akan menyimpulkan terkait apa itu permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara dalam menyusun suatu kejadian dengan berdasarkan urutan. Permutasi dapat dirumuskan dengan permutasi unsur n dari unsur r sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Dan ada beberapa jenis permutasi, yaitu 3. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi unsur yang sama. Dan yang terakhir adalah permutasi unsur siklis. Sekian, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk Marta dulu. Oke, sudah disimpulkan tadi ya, permutasi itu adalah banyaknya cara. Gimana? Banyaknya cara untuk menyusun suatu. Iya, banyaknya cara untuk menyusun unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Kemudian ada berapa jenis dia permutasi? Ada 3. Yang pertama, permutasi dengan unsur yang berbeda. Kemudian yang kedua, iya, permutasi dengan unsur yang sama, yaitu contohnya adalah menentukan huruf yang tadi. Kemudian yang ketiga yaitu permutasi siklis, di mana permutasi siklis itu biasanya untuk menghitung atau menentukan banyaknya cara saat duduk melingkar. Ya, kira-kira dari pembelajaran yang tadi kalian sudah bisa memahaminya? Ada yang bertanya terlebih dahulu? Ya, dalam permutasi tadi kita lebih menekankan pada konsep-konsep dalam penyelesaian masalahnya, sehingga kalian tidak mengalami kesalahan dalam pengolahan angka saat melakukan perkaliannya. Ya, itu adalah kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Marta. Kemudian, apa sih yang kalian peroleh dari pembelajaran tadi? Ada kira-kira yang mau merefleksikan salah satunya ke depan? Oke, Bintang. Bintang mewakili kalian untuk merefleksikan ke depan. Yang lain hasil refleksinya bisa dikumpulkan setelah pembelajaran selesai ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Bintang Putri Slamet. Di sini saya akan menyampaikan mengenai refleksi pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, di mana bisa bekerja sama dengan kelompok, baik menonton video maupun menjawab game yang tadi itu. Untuk yang kedua, apa yang kamu pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini itu kami mempelajari permutasi, bagaimana jenis-jenisnya, dan juga menjawab dari alfabet. Untuk yang ketiga, apakah pembelajaran yang disampaikan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Untuk pembelajarannya ini berhubungan dengan kegiatan sehari-hari kita. Bagaimana seperti contohnya untuk memilih seperti ini, bagaimana cara memilih kita untuk menentukan banyaknya susunan ataupun yang lainnya. Untuk yang keempat, adakah kesulitan yang kamu hadapi dalam proses pembelajaran? Untuk kesulitan yang tersendiri, saya sendiri tidak ada kesulitan. Yang kelima, apakah perbaikan yang harus dilakukan pada pembelajaran selanjutnya? Menurut saya, untuk perbaikannya tidak ada, karena ini semua sudah sangat sempurna menurut saya untuk pembelajarannya. Sekian. Ya, tepuk tangan untuk Bintang. Oke. Tanpa terasa ya, pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan baik. Kemudian kalian tetap jaga kesehatan, karena dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Iya. Masih semangat nggak? Jika bumi itu bulat, 8 sama dengan berapa? 2. Oke, 68 sama dengan berapa? 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, menyenangkankah pelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke.
Oke ya, nanti kita akan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang kombinasi. Silakan kalian pelajari di rumah lagi, dibaca-baca bukunya, bisa lihat-lihat di YouTube atau bagaimana untuk video pembelajarannya tentang materi kombinasi ya. Hari ini Ibu cukupkan sampai sekian dulu. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu karena semua sudah diberikan kelancaran. Mari berdoa bersama-sama, berdiri. Ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ketua kelas? Om Santi 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 Om. Ya. Selamat siang. Sampai jumpa.